Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Hosea pasal yang ke-14, ayat 5 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Pemulihan setelah pertobatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kamu seperti anak-anak saja yang tidak tahu apa-apa. Belajar dong dari pengalaman. Masa terus-menerus melakukan kesalahan yang sama? Diulang lagi, diulang lagi. Sadar dong. Kamu kan sudah besar. Jangan tempatkan dirimu seperti anak kecil terus. Bosan melihat perbuatanmu dan kesalahanmu yang terus-menerus terulang seperti ini. Jangan lagi ya. Itu kira-kira yang mau dikatakan Tuhan kepada umatnya Israel, yang selalu mengulang kesalahannya. Memang Tuhan mengasihi umatnya itu, bagikan seseorang yang mengasihi anak-anaknya sendiri. Tetapi sebenarnya orang tua manapun tidak ingin anak-anaknya terus mengulangi kesalahan. Ada saatnya dihukum agar sadar dan memperbaiki kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Kita semua tahu itu ya, bahwa pengalaman adalah guru yang baik bagi kita. Bila kita pernah mengalami, pernah masuk jurang di suatu perjalanan kita, maka kita tentu tidak mau lagi masuk jurang dalam perjalanan selanjutnya. Apalagi ada yang katakan bahwa keledai aja bila masuk lubang dalam perjalanannya, maka dia tidak akan mau lagi masuk lubang yang sama dalam perjalanan selanjutnya. Dan kita bukan keledai, kita lebih pintar daripada itu kan? Pengalaman dimaksud juga tidak harus yang langsung kita alami ya. Tetapi pengalaman orang lain harus menjadi guru bagi kita. Sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama yang orang lain lakukan, yang membuat celaka. Biar apa yang orang lain alami dan lakukan tidak harus kita alami lagi. Kita belajar dari pengalaman orang lain. Begitulah yang terjadi dalam konteks bacaan Alkitab firman Tuhan yang kita baca hari ini. Umat itu telah dipelihara dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menolong dan menyelamatkan mereka sehingga mereka keluar dari perbudakan di Mesir, membimbing mereka dalam perjalanannya, menyertai mereka berada di Kanaan yang dianugerahkan Tuhan bagi mereka untuk mereka diami dan miliki. Banyak sekali perbuatan tangan Tuhan yang baik bagi mereka itu. Namun mereka tetap saja tidak setia kepada Tuhan. Mereka tetap melakukan apa yang diinginkannya saja, menyimpang dari kehendak Tuhan. Juga dari perjanjian mereka. Padahal mereka sudah berjanji setia dan taat hanya kepada Tuhan. Bahwa hanya Tuhan yang patut mereka sembah dan mereka muliakan. Tuhan memang juga sudah menunjukkan kesetiaannya pada janji penyertaan dan pemeliharaan kehidupan mereka. Itu sudah dibuktikan tadi, mulai dari Mesir sampai mereka menikmati sukacita di Kanaan. Tetapi mereka umat Tuhan itu seperti tidak mau ingat akan janji mereka itu, seperti tidak ingat apa yang baik yang telah dialami bersama dengan Tuhan.
lalu dengan seenaknya meninggalkan Tuhan dan melupakan janjinya untuk pergi kepada yang lain. Mereka pergi mencari kesenangan dan kenikmatannya sendiri. Mereka melupakan hubungan dengan Tuhan, hubungan baiknya yang mereka ikat bagaikan hubungan suami istri, di mana Tuhan menempatkan diri bagaikan suami yang bertanggung jawab melindungi dan memelihara, serta memberi nafkah hidup bagi umatnya, Israel. Itu memang sudah mereka rasakan. Dan sebenarnya Israel juga telah berjanji bagikan istri yang harus setia hanya kepada Tuhan. Namun mereka melupakannya, lalu pergi kepada yang lain untuk mencari kesenangannya di sana dan meninggalkan Tuhan. Mereka mencari kesenangan kepada yang lain. Mereka mencari tempat untuk berlindung yang lain, yang dalam hal ini kerajaan Asyur seperti yang tadi kita baca di ayat yang keempat, dan mengharapkan Baal, dewa setempat, untuk memberi kesuburan bagi tanah mereka. Walaupun ternyata mereka tidak mendapatkannya. Tetapi anehnya mereka melakukan itu berulang-ulang. Seperti yang digambarkan sendiri dalam kehidupan perkawinan Hosea dengan Gomer istrinya, di mana Gomer istri Hosea meninggalkan Hosea untuk pergi mencari kesenangan kepada pria lain. Dan ternyata tidak mendapatkannya. Lalu kembali lagi kepada Hosea, karena Hosea sendiri mengambilnya lagi. Sebab kasihan kepada Gomer melihat keberadaan yang menderita itu. Namun setelah Gomer kembali ke rumah, rupanya Gomer pergi lagi melakukan kehendaknya mencari pria lain lagi, yang membuat dia menderita lagi. Karena memang tidak ada yang dapat melindunginya selain suaminya. Yang lain hanya untuk menikmati kesenangannya. Suaminya bertanggung jawab untuk melindungi tentu. Itu yang membuat dia terlantar. Tetapi Tuhan memang penuh kasih. Walaupun Tuhan tak ingin kasihnya itu dipermainkan, apalagi oleh umatnya yang sangat dikasihinya itu. Namun ia mau tampil lagi untuk menolong umat Israel. Allah tampil untuk menyelamatkan lagi Israel. Sebab kalau tidak diselamatkan, maka binasalah bangsa itu. Karena itu Allah bertindak untuk menyelamatkannya lagi. Di sini memang Allah tidak bertindak lagi sebagai suami bagi Israel. Sebab Israel sebagai istri telah selalu mencemarkan perjanjian perkawinan mereka. Israel tidak taat dan menyeleweng untuk mencari pria lain. Tetapi Tuhan mau terus menolong umatnya. Kini Allah mau bertindak bagaikan bapa kepada anak-anaknya. Bahwa Allah sangat mengasihi umatnya itu. Bagaikan bapa yang mengasihi anak-anaknya, demikianlah Allah juga mengasihi umat yang bandel itu. Walaupun umat itu telah menjauh dan meninggalkan Tuhan, tak taat dan bahkan memberontak kepada Tuhan. Dan karena pemberontakan itu, mereka menerima akibatnya, menderita, bahkan tidak berpengharapan untuk bangkit lagi. Sebab ternyata kerajaan Asyur tidak dapat diandalkan untuk menyelamatkan. Baal atau dewa-dewa yang disembah mereka itu tidak dapat memberi kesuburan tanah mereka. Dan bila mereka terus mengandalkan Asyur, maka mereka akan menderita. Demikian juga bila mereka terus menyembah kepada Baal, tidak akan berhasil memberi kemakmuran. Justru yang terjadi adalah penderitaan dan kemiskinan. Karena itu, sebagai seorang bapa, Allah tampil untuk menolong mereka. Karena Allah menganggapnya sebagai anak. Maka Allah datang untuk mengangkat mereka dengan mengatakan, seperti yang kita baca ayat yang kelima, aku akan memulihkan, dan seterusnya. Aku akan seperti embun yang memberi kesegaran dan kebutuhan bagi Israel. Ayat yang ke-6 tadi itu. Mereka akan kembali ke naunganku. Ayat yang ke-7 tadi kita baca itu. Luar biasa kasih Allah itu. Itulah Allah kita. Allah yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus. Saat-saat tertentu Allah menempatkan hubungan kita bagaikan suami istri. Karena ingin menunjukkan betapa baiknya dan akrabnya hubungan kita dengan Dia sebagai umat. Kita sebagai umatnya. Namun Dia juga menempatkan kita dalam hubungan bapa dan anak yang menunjukkan akan kasih dan tanggung jawab perlindungan total bagi kita umatnya. Karena itu mari jangan ragu lagi pada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia tahu apa dan bagaimana keberadaan kita. Dia tahu bahwa kita membutuhkan pertolongannya. Dan Dia akan segera bertindak. Karena itu, mari percayakan diri hanya kepadanya.
Jangan lagi kita seperti anak kecil yang seolah-olah tidak pernah merasakan kasih Tuhan, sehingga kita tak mendengarkan bimbingannya. Mari kita percayakan diri kita kepada Tuhan, bahwa apa yang dibuatnya itu baik bagi kita. Apa yang diajarkannya itu patut kita taati. Jangan setelah jatuh baru kita datang kepadanya. Mari pengalaman orang lain, pengalaman umat dalam bacaan Alkitab firman Tuhan hari ini menjadi pelajaran untuk kita taat saja dan mendengar saja bimbingannya. Mari kita percayakan hidup kita pada pemeliharaan Tuhan. Dia peduli dengan kita semua. Dia selalu mengawasi dan memperhatikan apa yang sedang kita alami. Mari datang saja kepada Dia. Dia siap menolong kita, anak-anaknya. Mintalah apa yang kita butuhkan. Sebab kebutuhan kita sesungguhnya semua tersedia di hadapannya. Jangan kita lari kepada yang lain, kepada kekuatan yang lain yang kita saksikan di dunia ini. Kadang-kadang kekuatan lain itu memang menggiurkan juga, tetapi itu tidak mampu menyelamatkan. Bahkan itu akan menyengsarakan dan membinasakan, sedangkan Tuhan telah terbukti menyelamatkan. Andalkan hanya Tuhan. Jalani hidupmu dalam bimbingannya. Dia selalu mau hadir menolongmu. Percayakanlah hidupmu padanya. Lakukanlah segala perintahnya. Tidak sia-sia percaya dan mengharapkan kebaikannya. Kita akan terus merasakan perlindungan bila hanya melakukan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bimbing kami melakukan firman-Mu, mengandalkan Tuhan. Itu yang menyelamatkan. Mencari kekuatan sendiri, menyembah yang lain akan membuat kami menderita. Terbukti yang lain tidak dapat menyelamatkan, membahagiakan. Tuntun kami Tuhan, sehingga kami hanya taat dan setia kepada Tuhan yang kami tunjukkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu kami berdoa untuk mereka mulai meninggalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatan di dunia ini, yang mengandalkan harta, mengandalkan kekuasaan, mengandalkan kebanggaan yang ada. Sebab semua itu sia-sia. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan. Kami berdoa juga untuk mereka yang sudah jatuh. Bimbing mereka untuk kembali ke jalan-Mu. Dan pakai kami juga untuk memberitakan kebaikan-Mu. Bahwa sesungguhnya Tuhan bagaikan suami yang melindungi, yang sungguh mengasihi kami. Demikian juga bagaikan Bapa yang memelihara kami semua anak-anaknya. Biar mereka yang putus asa, yang kecewa dalam kehidupan di dunia ini, kembali datang kepada Tuhan untuk menikmati kebaikan dari Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, jamah dan berilah kesembuhan. Kami berdoa untuk mereka yang merasa berkekurangan. Kami berdoa untuk mereka yang sungguh menderita, yang kekurangan dari berbagai hal, kiranya Tuhan beri, karena sebenarnya kebutuhan setiap orang tersedia di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah supaya Tuhan memberikan kekuatan memimpin pemerintahannya dengan baik. Dan kami semua terpimpin di negara bangsa yang kami cintai ini. Kami berdoa untuk mereka yang mengacaukan supaya sadar. Sehingga kembali kami bersama-sama membangun negara bangsa ini. Kami serahkan gereja supaya Tuhan tolong menjadi alat yang berguna, membimbing, menjadi teladan yang baik. Terima kasih Tuhan. Lindungi seluruh warga jemaat-Mu, sehingga mereka bersukacita dalam menjalani kehidupan, walau tetap banyak masalah dan hambatan, tapi kuat karena Engkau memberikan kekuatan, memberikan jaminan dalam perjalanan hidup ini. Terpujilah Tuhan dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.